Minibus tabrak lapak nasi goreng, 1 orang tewas. IDAI soroti kasus batita hipotermia saat pendakian. Petugas berburu ikan sapu-sapu di Bundaran HI. Trump mencaci Paus Leo XIV soal perang Iran. DPR dukung pemerintah cari opsi minyak selain dari Selat Hormuz. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Dewi Mani kembali menemani Anda dalam Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan isu terkini lainnya. Dan inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari peristiwa balita berusia 1,5 tahun yang dilaporkan hilang diduga terseret arus Sungai Kalidawir, Kecamatan Tulunglangin, Sidoarjo, akhirnya ditemukan. Pemirsa, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 5 hari pencarian. Nasib malang dialami Gibran Septian. Balita laki-laki berusia 1,5 tahun ini ditemukan meninggal setelah 5 hari tenggelam di Sungai Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban diduga terbawa arus sungai hingga akhirnya berhasil dievakuasi petugas gabungan pada Minggu 12 April 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi penemuan Gibran sekitar 13 km dari lokasi awal kejadian. Peristiwa naas ini bermula pada Rabu 8 April 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban tidak berada di dalam rumah, sementara keluarga di depan rumah tidak menyadari kepergiannya tanpa saksi. Pencarian awal membuahkan temuan sepasang sandal yang diduga milik korban. Satu ditemukan di depan rumah, sedangkan lainnya berada di tepi sungai, yang menguatkan dugaan korban terjatuh atau terseret arus. Usai ditemukan, jenazah korban segera dievakuasi oleh tim gabungan dan dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Porong untuk penanganan lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi berikut ini dari seorang wanita Parubaya yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka di bagian kepala di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban diketahui merupakan seorang pengusaha tenda, diduga menjadi korban perampokan yang disertai pembunuhan. Seorang wanita Parubaya yang diketahui sebagai pengusaha tenda ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Peristiwa ini terjadi di Kampung Hutan Salak, Desa Kertabukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan terkapar di ruang tamu rumahnya. Kondisi korban dipenuhi ceceran darah dengan luka parah pada bagian kepala. Tangis haru keluarga pecah saat mengetahui korban meninggal dunia tidak wajar dan menggegerkan warga sekitar yang langsung memadati lokasi kejadian. Penemuan jasad berawal saat pekerja tenda pulang akan makan siang. Melihat pintu dalam kondisi tertutup rapat, karyawan yang curiga langsung menghubungi pihak keluarga. Setelah pintu didobrak, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kayak gini, dia ada anak tenda tuh, 5 orang ke sini, maksudnya dia mau ngambil tenda. Terus dia bel ke anaknya, terus anaknya ke sini, bel HP-nya nggak diangkat-angkat, ya langsung dijebol itunya, pintu jendelanya. Dia emang tertutup sih. Tertutup ya? Iya. Ini tinggal sendiri korban di sini? Sendiri. ASN Pak? Katanya ASN. Kalau kita lihat sih tadi di sini, kepala. Luka bacokan atau apa? Ya, kita kurang jelas juga. Iya. Kalau keterangan itu sih kita nggak tahu ya. Soalnya dia orangnya terluka sih. Enggak, ada barang-barang yang berharga yang hilang kayak motor atau apa gitu? Nggak ada motor. Dia ngebel anaknya yang ipar saya tuh, anak yang kedua. Kata ipar saya, gedor aja pintunya. Pas digedor itu udah bersifat darah. Jadi didobrak pintunya. Posisi korban tadi di mana, Pak? Ini, Pak. Enggak, di posisi di ruang mana? Pas di depan pintu. Pas di depan pintu persis. Kalau lukanya tadi Bapak lihat di mana, Pak? Saya nggak lihat,
kalau masalah lukanya, karena saya juga lihat dari luar kan nggak boleh masuk ke dalam. Sama polisi dulu saya datang udah ada polisi dari Kapolsek. Pak, tapi kalau sehari-hari korban emang tinggal sendiri? Sendiri dia itu nggak mau diganggu sama yang lain. Sebenarnya anaknya kan deket yang di sini tempat saya. Emang anaknya sukses semua, yang laki jadi kerja di Pemda, Kasubag Koperasi. Kalau yang cewek itu pada saya jadi guru di SD Sukaradi 3 Tambelang. Oh, Bapak mantu? Kalau saya hitungannya saudara gimana ya, ipar, sama-sama ipar juga ya. Ya selama anaknya pada berumah tangga ya sendiri. Udah biasa sendiri tinggal. Biasa sendiri. Ya jadi biasanya bocah tenda itu jam segitu mau udah jam makan dia pulang, habis bongkar. Ini juga sebenarnya dia mau masang lagi ke atas. Ya maunya saya sih kalau emangnya ini bener pembunuhan, mohon diusut tuntas. Gitu aja. Diduga kuat korban menjadi sasaran perampokan disertai pembunuhan. Diduga ada sejumlah barang berharga milik korban yang hilang, salah satunya kalung emas. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kasus ini. Namun pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jasad pengusaha tenda. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Desa Geser, Seram Timur Maluku ditemukan meninggal di pesisir. Korban diduga terjatuh dan terseret arus di perairan saat hendak berangkat berjualan ke pasar. Seorang ibu rumah tangga bernama Walambe, 38 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah hanyut di perairan Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku pada Jumat 10 April pada waktu pagi. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5:23 waktu Indonesia Timur. Saat itu, korban diketahui hendak berjualan di pasar seperti biasanya. Setibanya di lokasi, korban sempat membersihkan tempat jualannya. Namun naas saat beraktivitas di sekitar area tersebut, korban diduga terjatuh ke laut dan terseret arus hingga kurang lebih 200 meter. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian melaporkannya ke Koramil 150204 Geser sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Timur. Serdasi Yahaya bersama masyarakat langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Sekitar pukul 6:58 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan dan dievakuasi menggunakan perahu fiber oleh personel TNI bersama warga setempat. Korban kemudian dibawa ke puskesmas perawatan Geser untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, saat tiba di puskesmas pada pukul 7:25 waktu Indonesia Timur, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga pada pukul 8:41 waktu Indonesia Timur dan dibawa ke dusun Talang Baru Desa Kiliwaru untuk dimakamkan. Dugaan sementara, korban memiliki riwayat penyakit epilepsi yang menyebabkan dirinya kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke laut. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terlapor dugaan pemalsuan identitas di Kota Malang, Jawa Timur membantah mengaku sebagai pria saat menikah. Terlapor memastikan pelapor telah mengetahui identitasnya dan terlapor juga yang memaksa segera menikah. Ervastino Reynaldi alias Yupirere alias Ray memberikan klarifikasi terkait pemberitaan atas dirinya yang diduga mengaku sebagai pria saat menikah dengan Intan Anggraini beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, Ray membantah semua tuduhan yang ditujukan Intan Anggraini kepada dirinya. Menurut Ray, apa yang dikatakan Intan tidak sesuai dengan apa yang mereka alami. Ray mengaku kecewa dengan perkara ini, sebab menurutnya, Intan Anggraini yang melaporkan dirinya sudah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang perempuan sejak pertama kenal. Tidak hanya Intan, pihak keluarga Intan juga diakui sudah mengenal dirinya. Ray juga membantah dirinya menjanjikan rumah dan mobil kepada Intan. Dari video yang beredar sih ya kecewa, pasti kesel ya, apalagi beritanya nggak sesuai realita ya, nggak sesuai kenyataan, bahwasanya padahal dia dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam, bahkan dia pun juga sering main ke rumah, teman-temannya pun tahu berita itu, aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya
dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelum sama aku juga ada lagi sebelumnya gitu loh. Kenalnya dulu gimana sih, Mbak? Kenalnya itu di Batu, salah satu tempat hiburan malam di Batu. Seru banget ceritanya, tapi sebelum adanya seperti itu aku sudah ajak udahan. Tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, ya gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah ini segala macam. Lah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelumnya, Intan Anggraini, warga Kecamatan Belimbing, Kota Malang, melapor ke Polresta Malang Kota setelah mengetahui bahwa suami yang baru menikahinya adalah seorang perempuan. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon beringin berukuran besar tumbang dan meminta 3 unit ruko di kawasan Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Pohon berdiameter sekitar 1,5 meter itu diduga tumbang akibat angin kencang dan kondisinya sudah sangat tua. Sebuah pohon beringin dengan diameter sekitar 1,5 meter tumbang dan menimpa 3 ruko sekaligus di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pohon berukuran besar tersebut tercabut hingga ke akar, menandakan kondisi akar yang sudah tidak kuat menahan beban. Peristiwa ini terjadi saat angin kencang melanda kawasan tersebut dan sempat mengagetkan warga sekitar. Faktor cuaca buruk dan usia pohon yang sudah tua diduga menjadi penyebab utama pohon tumbang. Proses penanganan telah dilakukan sejak sekitar pukul 6 sore oleh petugas gabungan. Hingga malam hari, proses evakuasi baru mencapai sekitar 50%. Hal ini dikarenakan ukuran pohon yang sangat besar, serta keterbatasan peralatan yang dimiliki petugas, serta banyaknya titik pohon tumbang lain yang juga harus ditangani secara bersamaan. Selain menimpa bangunan, pohon tumbang juga mengenai jaringan kabel listrik sehingga aliran listrik sementara dimatikan demi keamanan warga. Pohon tumbang ini diterima, Bu, kalau boleh tahu? Laporan pohon tumbang ini kami terima sekitar jam 5 sore tadi. Apakah saat kejadian kondisi cuaca sedang hujan atau angin kencang? Ya, kejadian pohon tumbang ini diawali hujan, kemudian angin kencang di Cipayung. Ada beberapa titik yang memang terjadi pohon tumbang. Apa penyebab utama pohon ini bisa tumbang, Bu? Ya, tadi dipicu oleh angin ya. Kondisi pohon sendiri mungkin memang sudah tua, kemudian sudah terlalu besar juga dan tinggi sekali. Kurang lebih sekitar 15 meteran. Berapa lama proses evaluasi pohon tumbang ini? Proses evakuasinya sejak kami terima laporan tadi dari jam 6 sampai dengan sekarang setengah 9 malam. Kita lihat masih baru separuhnya, baru 50% bisa ditangani oleh teman-teman PPSU karena memang alat yang digunakan juga terbatas. Banyak sekali titik-titik yang perlu ditindaklanjuti, tetapi tetap berupaya semaksimal mungkin dengan menambah tenaga, koordinasi dengan Damkar, kemudian dengan kelurahan lain juga untuk peminjaman alat, termasuk juga dengan PLN. Karena pohon ini tumbang tadi menimpa ruko, kemudian kabel-kabel yang ada ditimpa sehingga harus dimatikan dari gardu supaya lebih aman untuk masyarakat. Untuk langkah apa yang dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa? Untuk mengantisipasi kami berkoordinasi dengan Pertamanan tentunya untuk mengecek pohon-pohon yang sudah waktunya ditoping, kemudian waktunya dipangkas. Jadi tetap berkoordinasi dengan Satpol yang terkait dengan pohon ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar akibat kerusakan pada 3 ruko dan jaringan listrik. Untuk mencegah kejadian serupa, pihak kelurahan akan melakukan pengecekan dan pemangkasan pohon yang dinilai rawan tumbang. Dari Jakarta Timur, Nanditio, Sinpo TV melaporkan.
Kerap menampakkan diri dan membuat resah warga yang tinggal di perumahan elit Menteng, Jakarta Pusat. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari dalam saluran air. Petugas pemadam kebakaran sektor Menteng diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi seekor ular sanca berukuran besar yang bersembunyi di dalam gorong-gorong di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Upaya evakuasi melibatkan petugas Sudin Tata Air untuk membongkar beton penutup saluran air. Melalui lubang ini, petugas kemudian masuk ke dalam gorong-gorong untuk memancing ular keluar. Meski sempat mengalami kesulitan, namun upaya evakuasi dengan memakan waktu sekitar 2 jam ini akhirnya membuahkan hasil. Keberadaan ular sanca kembang berukuran 3 meter lebih itu pertama kali diketahui oleh salah seorang warga. Ular kerap menampakkan diri dan membuat warga takut jika masuk ke pekarangan rumah mereka, terutama saat hujan mengguyur. Hari pertama kita tidak bisa menangkap karena ular udah masuk ke dalam gorong-gorong, Pak. Itu ular di dalam gorong-gorong dan setelah kita sampai di hari pertama tersebut, ular sudah hilang. Jadi kita balik kanan. Dan untuk itu ada hari berikutnya laporan lagi dari kelurahan dan kita bekerja sama dengan SDA untuk membongkar gorong-gorong yang ada kisi-kisi atau teralis besinya. Setelah pembongkaran tersebut, kita masuk ke gorong-gorong. Dalam hal itu kita melaksanakan evakuasi. Setelah itu kita dapat ular yang bersejenis sanca yang ukurannya kira-kira 3 meter. Ada berapa ular Pak yang ditemukan? Untuk ular kita temukan 1 ular. Kemungkinan karena sering hujan itu kebawa oleh arus air yang masuk ke gorong-gorong tersebut. Untuk kesulitannya, kita kesulitan di pembongkaran gorong-gorong dan kita melibatkan SDA untuk pembongkaran gorong-gorong tersebut. Kalau ular sendiri sekarang dibawa kemana, Pak? Untuk ular sendiri kita masih ada di dinas dan untuk ada suatu untuk karantina itu atau kandang daripada ular tersebut ada di dinas kami. Demi keselamatan warga sekitar, kini ular sanca kembang ini telah diamankan ke kantor Sudin Damkar Jakarta Pusat. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi agar segera melapor ke kantor damkar terdekat agar bisa segera ditangani dan terbantu. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Garut, Jawa Barat. Minibus menabrak pedagang nasi goreng dan sejumlah pembeli. Akibat kejadian ini 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Rekaman video amatir warga merekam detik-detik pasca kecelakaan di Jalan Ciledug, Garut, Jawa Barat pada Minggu 12 April 2026 malam. Warga terlihat histeris melihat korban bergeletakan di badan jalan. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, kecelakaan berawal saat minibus bernomor polisi B1656 BKU yang dikemudikan Maman Suryaman tiba-tiba oleng saat melintasi jalan lurus. Kendaraan tak terkendali dan menabrak sejumlah motor yang terparkir, kemudian menghantam seorang pedagang nasi goreng beserta para pembeli di sekitarnya. Akibat kejadian ini, 1 korban meninggal dunia di lokasi setelah terpental dan terseret hampir 20 meter. Sedangkan 3 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Baik, kami bisa jelaskan untuk kejadian laka lantas di Ciledug Minggu malam. Jadi telah terjadi kecelakaan sebuah mobil Nissan Relivina datang dari arah Ahmadiani menuju ke Sukadana. Pada saat malam tersebut dalam keadaan jalan lurus, jadi kendaraan Relivina bergerak ke kiri sehingga menabrak kendaraan bermotor yang sedang parkir, kemudian penjual nasi goreng. Ada korban, Bu? Baik, setelah kami laksanakan penyelidikan, setelah olah TKP, kemudian ke rumah sakit untuk korban, 1 meninggal dunia, 2 luka-luka, kemudian 1 alhamdulillah sudah kembali ke rumah. Minibus beserta pengemudinya kini telah diamankan di unit Laka Lantas Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, para korban yang selamat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka cukup serius. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, teror penyerangan geng motor secara acak kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 orang menjadi korban setelah tertancap anak panah pada bagian kepala dan mengalami luka tebasan senjata tajam.
Sekelompok geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali beraksi dan melakukan penyerangan brutal di Jalan Urip Sumuharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi yang dilakukan secara acak ini mengakibatkan seorang warga menjadi korban. Korban menderita luka serius setelah sebuah anak panah busur tertancap di bagian kepalanya. Tidak hanya itu, para pelaku juga menebas korban menggunakan parang yang mengakibatkan luka robek pada bagian dada sebelah kiri. Usai melancarkan aksinya, para pelaku langsung melarikan diri. Sementara korban yang bersimbah darah segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena kondisinya yang cukup parah. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Hasilnya 10 orang yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok geng motor tersebut berhasil diringkus. Para terduga pelaku kini dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan intensif. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami motif di balik penyerangan tersebut, serta mencari tahu peran masing-masing terduga pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Ditinggal sebentar, motor penghuni kos di kawasan Palmerah, Jakarta Barat digasak pelaku curanmor. Hanya dalam waktu 1 menit motor korban berhasil dibobol dan dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Kali ini, motor milik seorang penghuni kos bernama Ilham Ramadan raib digondol pencuri di Gang Haji Marzuki 2, kawasan Binus Syahdan, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Mengetahui motornya hilang, korban kemudian meminta rekaman kamera pengawas kepada pengelola kos untuk memastikan kejadian tersebut. Dari rekaman CCTV, terlihat 2 orang pelaku datang menggunakan 1 sepeda motor dan langsung beraksi membobol kendaraan milik korban. Hanya dalam rentang waktu 1 menit. Awalnya ini saya bisa di Tangerang, terus pulang ke sini 6:30, terus saya istirahat di atas di dalam. Nah itu setelah jam 9.51, 9.50 tuh saya mau keluar nyari makan. Pas saya cek tuh motor udah nggak ada. Nah udah saya akhirnya minta CCTV, minta melihat sama Bang Imon ini. Udah sih saya itu. Yang abang lihat itu di sisi kamera pengawas tuh pelakunya ada berapa orang dan gimana caranya? Dua orang. Satu motor. Iya, 2 orang. Caranya dia ngebobol, dia cepet sih ngebobolnya. Dia jadi kayak kayaknya magnet gitu, soalnya kan kondisi stang kanan kan. Jadinya pokoknya dia canggih sih, kayak profesional gitu. Usai kejadian, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, di mana petugas telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan korban sang pemilik motor. Sementara itu, salah satu pengelola kos bernama Anwar Effendi menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah mengingatkan penghuni untuk selalu menggunakan kunci ganda serta menutup portal sebagai langkah pengamanan. Jadi dia keluar itu jam 9.51 dan hilangnya itu jam 9.31 Malam. Karena dia emang pas dia pulang juga tuh maghrib dia baru nyampe sini karena dia ada urusan keluarga dari Tangerang gitu. Dan pas keluar nggak ada motornya, sudah hilang dengan pelakunya 2 orang. Itu sih. Bang, berarti portal ini fungsinya bisa buka tutup ya Bang ya? Buka tutup untuk buat penghuni-penghuni yang di sini, bukan buat orang lain. Karena hanya sebentar akhirnya nggak ditutup. Iya, karena kan di sini kan bukan kosan, bukan 1 doang, banyak gitu. Jadi keluar masuk ini ada yang ditutup, ada yang rajin itu, ada yang nggak malas juga gitu sih. Bang, di sini sering nggak sih aksi kehilangan motor ini Bang? Kalau dibilang sering sih, ya kadang ya namanya dia buntu juga, emang kayaknya dilihatnya kan terlalu sepi, gampang juga. Sering ada yang dibilang sering nggak juga, tapi ada yang beberapa juga hilang. Dalam sebulan ini ada yang kehilangan Bang? Kalau dibilang sih ada yang hilang, ada yang kemarin, ada yang 3 bulan kemarin lalu. 3 bulan lalu. Dia cuma lapor doang, nggak sampai begitu. Oh. Berarti bisa dibilang di sini rawan aksi curanmor ya Bang? Iya, rawan. Makanya kan kita kasih portal biar nggak ada. Kasus pencurian sepeda motor sendiri masih menjadi salah satu tindak kriminal yang kerap terjadi di wilayah pemukiman dan kos-kosan di Jakarta Barat. Pelaku biasanya memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi, serta kelalaian pemilik kendaraan yang tidak menggunakan pengamanan tambahan.
Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor di Kota Depok kian marak terjadi, bahkan pelaku nekat merangsek masuk ke dalam rumah korban untuk menggasak motor incarannya. Dalam rekaman kamera pengawas yang terpasang di rumah korban, tampak seorang pria berjalan kaki sambil memantau kondisi sekitar. Begitu dinilai aman, pria tersebut merangsak masuk ke rumah korban untuk menggasak motor jenis Matic berwarna hitam. Menurut korban, Bimo mengatakan, pelaku yang beraksi seorang diri itu hanya butuh waktu 2 menit untuk membawa kabur motor miliknya yang sedang terparkir. Jadi motor itu satu Mio di sini, satu Vario di sini, sama Bita di sini. Jadi Bita digencet. Nah, tapi yang hebatnya tuh dia ngambilnya cuma Bit itu doang. Jadi yang kelihatan CCTV ini tuh karena CCTV ini mati lampu kemarin, jadi ini mati. Yang kelihatan cuma yang dari sini doang nih. Yang sini juga gelap. Nah, pas dia ngambil, dimundurin sama dia di sini, di-stackin, tapi di situ ada orang tuh, makanya dia ngumpet dulu di sini nih. Setelah ngumpet, dia balik lagi, bener-bener diambil ya, dibawa kabur tuh. Terus kisaran dibawa larinya tuh jam 14 Pagi? Iya, 14 pagi. Pelaku 1 orang dia. Jalan kaki dari RW 2, dari RW 2 masuk ke RT 1, masuk ke sini. Lewat belakang situ dia. Bener-bener jalan kaki 1 orang. Dari pelaku masuk sampai dia kabur berapa lama? Itu kalau nggak salah cuma 2 menit deh, 2 menit setengah lah. Iya. Berarti nggak ada suara apa-apa? Nggak ada suara apa-apa, bener-bener senyap banget. Udah sih tadi 3 orang, 1 Babinsa, Pak Arif, 2 lagi dari Polsek kalau nggak salah. Pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian usai video aksi pencurian ini viral di media sosial. Sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawasan pun telah dibawa oleh polisi. Kini kasusnya tengah ditangani oleh unit Reskrim Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian spesialis sekolah kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu SMA negeri favorit di kota ini disatroni maling hingga 3 kali berturut-turut dalam waktu berdekatan. Kasus pencurian beruntun menimpa SMA Negeri 17 Makassar yang berlokasi di Jalan Sunu, Kecamatan Talo. Sedikitnya 4 unit mesin outdoor AC yang terpasang di ruang kelas raib digondol maling dalam 3 kali aksi penjarahan berbeda. Berdasarkan rekaman jejak di lokasi, pelaku yang diduga lebih dari 1 orang ini disinyalir masuk ke lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok pembatas. Posisi tembok yang berhimpitan langsung dengan hunian padat penduduk membuat aksi mereka tak terpantau oleh satpam sekolah yang berjaga. Menurut pihak sekolah, aksi pertama terjadi saat kondisi sekolah sedang mengalami pemadaman listrik. Selain mesin pendingin ruangan, para pelaku juga menggasak sejumlah perangkat elektronik lainnya serta kabel tembaga. 4 kalau nggak salah itu yang hilang. 4 AC outdoor hilang. Terus ini kan kondisinya sudah teracak-acak. Iya. Apa memang mereka itu si pelakunya itu lebih dari 1 atau seperti apa kalau dugaan? Kurang tahu kalau apa lebih dari 1 atau sendirian. Sudah dilaporkan, Pak? Karena pernah dulu itu kejadian pertama ya, mati lampu total, mati lampu di sini. Gitu. Sudah dilaporkan di kepolisian, Pak? Oh, sudah, Pak Mirdan yang melaporkan. Sudah dilaporkan? Iya. Kalau untuk total kerugian berapa kira-kira Pak? Kalau ditaksir? Kurang tahu berapa itu jumlah kerugian. Kalau dugaannya ini pelaku lewat mana ini? Nah, ini. Pihak sekolah kini tengah melakukan inventarisasi untuk menghitung total kerugian material akibat kejadian ini. Kasus ini pun telah resmi dilaporkan ke Mapolsek Talo untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Guru dan siswa berharap pihak kepolisian segera meringkus para pelaku agar aksi serupa tidak kembali terulang untuk keempat kalinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, penertiban parkir liar di Jalan Puri, kembangan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat
Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Penyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, razia parkir liar digelar petugas gabungan Sudin Perhubungan dan Salantas Jakarta Barat di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Petugas gabungan dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat melakukan penertiban parkir liar di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Kedatangan petugas ini membuat sejumlah pengendara sepeda motor yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan panik dan berusaha memindahkan kendaraan mereka. Meski telah terpasang rambu larangan parkir, namun masih banyak kendaraan roda 2 yang parkir di bahu jalan. Dalam operasi tersebut, petugas menindak tegas pelanggar dengan mencabut pentil ban kendaraan yang parkir sembarangan. Selain itu, sebagian kendaraan juga diangkut menggunakan mobil derek. Belasan kendaraan roda terjaring dalam operasi tersebut. Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat terkait maraknya parkir liar di kawasan tersebut. Kita giat di kawasan Puri, ya, CNI dan sekitarnya dalam rangka penertiban angkut jaring motor-motor parkir liar yang selama ini menjadi perhatian dari masyarakat. Karena kita kondisinya truknya hanya satu, kita angkut 8 motor kita angkut dan sisanya kita OCP, operasi cabut pentil. Maksudnya ya agar masyarakat jeralah, ya tolong jangan parkir di sembarangan, apalagi di jalan. Berarti ratusan motor dicabut pentil ya Pak ya? Ada 80 kendaraan yang kita operasi cabut pentil karena kondisi kita angkut truknya sudah nggak muat. Selanjutnya, kendaraan yang diangkut akan dibawa ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, di mana pemilik kendaraan diwajibkan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Petugas mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu lalu lintas dan tidak memarkir kendaraan di tempat yang dilarang, guna menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ahli perakit senjata api ilegal dan seorang kaki tangannya diringkus petugas Satuan Resmob Bareskrim Polri di 2 lokasi berbeda di Sumedang dan Bandung, Jawa Barat. Perantaran jual beli senjata api rakitan bernama AS ini disergap unit 1 Satrasmob Bareskrim Polri di halaman parkir sebuah rumah makan Jalan Raya Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Dari dalam kendaraan tersangka, petugas menyita 1 unit senjata api jenis pistol, sampel senjata laras panjang, dan 2 butir peluru kaliber 22 mm. Saat dilakukan pengembangan ke rumahnya di kawasan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat, petugas kembali menyita ratusan butir peluru dari berbagai kaliber. Penangkapan AS sekaligus menandai berakhirnya kiprah ahli perakit senjata api ilegal Kawakan berinisial TS alias Ki Bedil, 58 tahun. Setelah 20 tahun merakit berbagai jenis senjata api secara ilegal, jebolan perusahaan pembuatan senapan angin di kawasan Cipacing, Jawa Barat ini akhirnya diringkus petugas berdasarkan informasi dari kaki tangannya. Dari rumah Tatang di kawasan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat, petugas menyita 4 buah popor senjata laras panjang dan berbagai peralatan merakit senjata api. TS sendiri sudah tidak asing di kalangan pembeli senjata api ilegal. Ia banyak dicari para pembeli lantaran senjata api hasil rakitannya hampir menyamai standar yang dimiliki aparat keamanan. Agar tidak mudah terdeteksi, Tatang kerap bertransaksi tanpa bertatap muka dengan pembeli. Selain melalui media sosial, transaksi cukup dilakukan dengan kaki tangannya saja. Kami dari Satreskrim Bareskrim, khususnya unit 1, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan dan pembuatan senjata api dan bahan peledak ilegal sebagaimana pasal 306 KUHP. Dari penangkapan ini kami mengamankan 1 orang atas nama saudara AS, di mana saudara AS ini adalah selaku perantara atau broker dari senjata api ilegal ini, di mana yang bersangkutan pada saat diamankan ditemukan ada 1 buah pistol yang dengan kaliber 22 beserta peluru, kemudian juga ada 1 buah senapan setengah jadi yang memang rencana akan diperjualbelikan terhadap orang. Kemudian kami melakukan pengembangan ke rumah saudara AS dan kemudian ditemukan ada beberapa peluru
yang rencana akan dijadikan sebagai senjata api ilegal lainnya. Dari keterangan saudara AS, kemudian kami mengembang kepada saudara TS. Saudara TS ini dikenal juga sebagai kibedil atau ahli pembuat senjata api, di mana kemampuannya sudah sangat advance dalam membuat senjata api ilegal. Dan dari yang bersangkutan kami mengamankan beberapa peluru dan juga alat dan juga bahan untuk membuat senjata api ilegal. Kegiatan ini berhasil kami lakukan berdasarkan dari info masyarakat yang dilaporkan di hotline kami, Bang Resmob. Kemudian kami tindak lanjut dan berhasil mengamankan 2 orang tersangka ini di wilayah Rancaegek, Bandung. Pelaku saudara TS ini atau kibedil ini adalah orang yang sudah cukup terkenal di kalangan para pelaku street crime dan juga pemburu ilegal, di mana hasil buatannya sangat baik, berfungsi dengan baik, dan juga memiliki akurasi yang tinggi. Dari hasil keterangan tersangka, saudara TS ini tidak pernah menjual langsung. Dia menggunakan perantara saudara AS, yang kemudian saudara AS juga memperjualbelikan ini dengan menggunakan media sosial yang ada. Dengan sistem pada saat barang dipesan, pembayaran sudah diterima, barang dikirimkan di alamat yang ditentukan oleh pembeli. Ya, jadi untuk kibedil alias saudara TS ini sebelumnya pernah bekerja di industri senjata angin di Cipacing, Jawa Barat. Kemudian pada saat itu pernah ada proses penegakan hukum di wilayah Cipacing untuk senjata api ilegal. Kemudian saudara TS ini menghilang dan kemudian dia bekerja sendiri dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pesanan dari orang yang hanya dia percaya. Satuan Resmob Bareskrim Polri masih menyelidiki kasus ini dengan menelusuri keberadaan senjata api di tangan para pembeli. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus balita berusia 1,5 tahun yang mengalami hipotermia saat pendakian di Gunung Ungaran menjadi peringatan penting bagi para orang tua. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan bahwa anak usia balita sangat rentan terhadap perubahan suhu, terutama di lingkungan pegunungan. Balita diketahui lebih cepat kehilangan panas tubuh dibandingkan orang dewasa, sehingga kondisi ini semakin berbahaya ketika pendakian dilakukan dalam jarak jauh dengan potensi hujan, serta proses evakuasi yang memakan waktu lama. Para ahli menyarankan agar orang tua lebih bijak dalam memilih aktivitas alam bersama anak. Terlebih faktor cuaca juga menjadi perhatian utama agar anak tidak terpapar kondisi ekstrim seperti hujan lebat maupun cuaca panas berlebih. Di samping itu, perlengkapan yang memadai seperti pakaian berlapis dan tahan air dinilai sangat penting untuk menjaga suhu tubuh anak tetap stabil, karena daya tahan tubuh anak jauh berbeda dengan orang dewasa. Ini tentu hal-hal yang harus dipikirkan sebelumnya. Lebih aman apabila mengajak batita atau balita, itu kalaupun mau ke alam, ya jangan yang ekstrim seperti gunung yang tinggi, ya. Mungkin sekedar hiking ringan tapi mudah diakses untuk evakuasi, ya. Cuacanya juga diperhitungkan dengan baik supaya jangan ekstrim, ya, apakah panas ekstrim ataukah hujan lebat, ya. Dan juga mungkin juga perlu diperhatikan bagaimana pakaian yang dipakai anak, ya. Mungkin ada beberapa lapis yang ada di luarnya itu pakaian yang anti air. Saya kira hal-hal begini mesti dipersiapkan, tapi menurut saya tidak direkomendasikan membawa batita ke naik gunung yang dengan potensi yang kehujanan, basah kuyup atau kepanasan dan sebagainya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan kilogram sisik satwa langka jenis terenggiling senilai lebih dari 46 miliar rupiah. Upaya penyelundupan internasional ini berhasil diungkap oleh petugas TNI Angkatan Laut Lanal Banten saat melakukan patroli rutin menggunakan kapal KAL Anyer di perairan Tanjung Sekong, Merak. Petugas menghentikan kapal MV Hoi An 8 berbendera Vietnam dan menemukan 26 kardus mencurigakan.
Setelah diperiksa, kardus tersebut ternyata berisi sisik terenggiling dengan total berat mencapai 780 kg. Komandan Lanal Banten Kolonel Laut Catur Yogiantoro menyebut, kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Vietnam menuju Pelabuhan Indah Kiat Merak dengan muatan utama baja. Namun pelaku diduga menggunakan modus transshipment atau mengambil pakai sisik terenggiling yang diapungkan di titik koordinat tertentu di tengah laut. Informasi di pasar gelap, kita hasil googling juga ya. Kurang lebih di pasar gelap itu 60 juta per kilogram, 60 juta rupiah per kilogram. Jadi kalau misalnya tadi sekitar 780 kilogram, 46,8 miliar kurang lebih. Nanti pasti beratnya, pasti nilai ekonominya, nanti proses penyidikan dari wilayah Indonesia. Karena kita ketahui bersama bahasanya kita tidak memiliki, tidak ada kepentingan untuk mengimpor sisik terenggiling ini ya. Masih dalam penyidikan. Untuk terduga pelaku yang bertanggung jawab pasti kan sudah pasti nakoda kapal itu sudah pasti, ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Dari situ nanti keterangannya bisa diharapkan bisa mengantarkan kita ke arah asal usulnya sisik terenggiling. Harga sisik satwa berstatus kritis terancam punah ini memang sangat menggiurkan di pasar gelap. Selain untuk pengobatan, sisik terenggiling juga diduga menjadi komponen dalam pembuatan narkoba jenis sabu. Saat ini Lanal Banten telah mengamankan 13 ABK warga negara Vietnam guna proses hukum lebih lanjut. Seluruh barang bukti nantinya akan dilimpahkan ke Kementerian Kehutanan untuk dimusnahkan. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Kejaksaan Agung memproses hukum para pengusaha yang daplek atau susah diatur. Menurutnya pengusaha yang sulit diatur dan merugikan Indonesia bisa dipidana. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menegakkan hukum terhadap para pengusaha yang sulit diatur. Kepala negara bahkan meminta Kejaksaan Agung untuk memidanakan pengusaha tersebut jika masih merugikan negara dan tidak mau diajak kerjasama untuk memajukan Indonesia. Prabowo mengakui masih ada pengusaha yang menganggap enteng pemerintah Indonesia. Mereka seolah menertawakan Indonesia dengan terus menggeruk kekayaan lewat tambang-tambang ilegal. Padahal sudah ada keputusan Mahkamah Agung untuk menindak tambang-tambang tersebut. Namun Prabowo meminta aparat penegak hukum untuk tidak khawatir dan tidak gentar untuk menyelamatkan uang rakyat. Yang berani mentertawakan NKRI. Sudah ada keputusan Mahkamah Agung berapa belas tahun tidak dieksekusi. Sudah ada izin yang dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia 8 tahun. Si pengusaha itu dablek terus dia laksanakan tambang tanpa izin. Dia mentertawakan Republik Indonesia. Dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI. Karena itu saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Dia tidak mau kerjasama, pidanakan. Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya oknum di jajaran birokrasi dan institusi negara yang menyalahgunakan wewenang untuk melindungi pelaku pencurian uang negara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada orang-orang dalam pemerintah yang membantu para pencuri uang negara. Ia menyebut penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok masih menjadi masalah di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus mengakui adanya masalah tersebut. Salah satu contoh penyalahgunaan kekuasaan yang dibahas adalah operasi tambang-tambang yang dapat berjalan meski ilegal. Prabowo menganggap operasi tersebut sebagai tindakan mencuri uang negara. Maka dari itu Prabowo mengapresiasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH
yang berhasil mengembalikan uang negara dari tambang dan perkebunan ilegal. Ia meminta praktik-praktik yang tidak baik untuk dihentikan. Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara. Kita fahami karena itu saya menghargai pekerjaan saudara. Saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam informasi kepresidenan, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang senilai 11,42 triliun rupiah yang merupakan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta pada Jumat 10 April 2026. Pemerintah menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai 11,42 triliun. Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai 7,23 triliun. Penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai 1,96 triliun. Penerimaan setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar 967,7 miliar. Pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode Januari-Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar 108,5 miliar. Serta hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai 1,14 triliun. Selain penyerahan keuangan negara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan juga melaporkan keberhasilan dalam melakukan penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak Februari 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektar dan sektor pertambangan seluas 10.257,22 hektar. Dari total capaian tersebut, pada tahap 6 ini Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa Taman Nasional kepada Kementerian Kehutanan seluas 254.780,12 hektar yang tersebar di Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Selain itu turut diserahkan perkebunan kelapa sawit hasil pengusahaan kembali Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan yang akan dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara seluas 30.543,4 hektar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga kekayaan bangsa dan negara. Pemerintah tidak akan ragu menggunakan seluruh kewenangan konstitusional untuk menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta hukum dijadikan instrumen dalam menjaga kekayaan negara dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia mengatakan kekayaan yang diselamatkan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menghentikan segala macam praktik ilegal yang merugikan negara dan rakyat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, serta memperkuat semangat nasionalisme sebagai dasar pembangunan. Prabowo pun meyakini hanya dengan pemerintahan yang bersih, hal itu dapat diberantas. Dan semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju. Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan
bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau langsung lahan seluas 3.280 meter persegi untuk pembangunan rumah susun di Paniki 2 Manado. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau langsung lokasi rencana pembangunan rumah susun di Paniki 2, Kecamatan Mapangit, Kota Manado. Ia menargetkan pembangunan dapat dipercepat dan rampung pada Februari 2027 dengan mengusung konsep keberagaman dengan nama Rusun Bhinneka Tunggal Ika. Rusun ini diperuntukkan bagi masyarakat dengan biaya sewa yang terjangkau, sekitar Rp450.000 per bulan. Tak hanya itu, Menteri ARA juga ingin memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau. Saat ini lahan pembangunan sudah siap setelah dilakukan land clearing dan pengecekan sertifikat. Lokasi pembangunan berada di lahan seluas sekitar 3.280 meter persegi dengan akses strategis melalui Jalan Salak Raya. Rusun akan dibangun dengan tipe Arunika 36, terdiri dari 3 lantai dan total 44 unit hunian, dilengkapi desain modern, pencahayaan alami, serta ruang yang nyaman bagi masyarakat. Pembangunan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian layak, sekaligus mengurangi kawasan permukiman tidak layak di Kota Manado. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berharap pembangunan sumur bor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Barat dapat rampung secepatnya. Hal ini dilakukan guna mengatasi musim kemarau 2026 hingga mendukung swasembada pangan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sumur bor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Infrastruktur ini ditargetkan dapat melayani 233 KK atau 780 jiwa, serta mendukung irigasi hingga 120 hektar lahan pertanian. Dodi mengatakan pembangunan sumur bor ini sebagai upaya memperkuat ketersediaan air guna mendukung swasembada pangan dan menghadapi potensi musim kemarau 2026. Ketersediaan air dinilai krusial untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia berharap dalam waktu 1 bulan, sumur bor ini dapat menghasilkan air bersih dan bisa dimanfaatkan untuk sawah dan kehidupan masyarakat. Swasembada pangan kan termasuk program utama Pak Presiden, 1. Yang kedua, kita kan akan menghadapi musim kemarau yang panjang sekali kan di tahun 2026. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulanan air bersih akan segera keluar dan dimanfaatkan tidak hanya untuk sawah yang ada di sekitar ini, tapi juga untuk masyarakat. Sawah supaya bisa produksi minimum, mudah-mudahan bisa 3 kali setahun. Diketahui Kementerian PU melalui BBWS Brantas tengah mempercepat pembangunan sumur bor dalam dengan potensi air tanah pada kedalaman 130 hingga 150 meter dan debit 2 hingga 5 liter per detik. Selain sumur bor, akan dibangun fasilitas pendukung seperti rumah pompa, tangki air, jaringan perpipaan, serta rencana pengembangan spam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Mendagri usul perpanjangan dana Otsus Aceh. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan masih bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan perpanjangan dana otonomi khusus untuk Aceh dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Pemerintah menyoroti kebutuhan pemulihan jangka panjang di Aceh pasca bencana besar yang berdampak luas pada infrastruktur dan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan perpanjangan dana otonomi khusus Aceh dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI pada Senin 13 April di Jakarta. Tito menyebut proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu hingga 3 tahun.
Sementara saat ini Aceh masih berada pada tahap menuju normal fungsional dalam beberapa bulan ke depan. Usulan perpanjangan dana otonomi khusus dinilai penting untuk mendukung percepatan pemulihan. Mereka juga mengharapkan otsus ini diperpanjang dan dananya besarannya juga ya kalau nggak bisa sama seperti Papua 2,25 kembali ke 2%. Itu permintaannya dari teman-teman di sana. Dan kalau kami melihat dari situasi lapangan, apalagi ada bencana, kami melihat cukup rasional. Karena bencana ini yang kemarin terjadi bulan November, ini saya sebagai Ketua Satgas memperkirakan itu lebih kurang timelinenya menuju normality, hanya normal fungsional, mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan masih bisa menuju normal fungsional saja. Meskipun di tengah-tengah perbaikan dari berbagai sekolah yang rusak, lumpur dan lain-lain, pimpinan kami sampaikan bahwa nggak mudah karena bulan lalu juga banjir lagi. Yang sudah dibersihkan di Pidi Jaya banjir lagi. Di Tapanuli Tengah sudah bersih, banjir lagi, kemudian mengungsi lagi. Dan kemarin minggu lalu Aceh Tengah hujan lebat, jalan-jalan longsor lagi, jembatan juga banyak yang ada beberapa yang kemudian terseret lagi ini. Kemudian juga 2 hari yang lalu di Pidi Jaya banjir lagi. Bupati nyampaikan sama saya 50 cm sampai 80 cm lumpur di sana. Lalu sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan. Ya, inilah situasi lapangan. Jalan yang putus lagi, lalu sudah dibuka. Ini sekarang sedang kerja keras semua dari TNI Polri, kemudian Kementerian PU, BNPB, semua sedang bekerja untuk melakukan normalisasi kembali. Tapi jujur bahwa untuk melakukan pemulihan ini paling cepat menurut saya adalah 3 tahun. Karena jumlah jembatan yang harus dipermanenkan, jalan-jalan yang harus dipermanenkan yang sementara, kemudian juga fasilitas pendidikan jumlahnya lebih dari 4.000 yang terdampak. Belum lagi bicara untuk masalah perumahan bagi masyarakat yang hilang atau rusak berat itu hampir 36.000. Nah ini mungkin sambil itu juga mungkin salah satu pendorong kalau menurut kami perlu adanya dana otsus ini diperpanjang di Aceh, dan kalau memang kemampuan fiskal negara memungkinkan mungkin dikembalikan ke 2%, saran kami. Mendagri Tito menambahkan lebih dari 4.000 fasilitas pendidikan terdampak, sekitar 36.000 rumah rusak berat atau hilang, serta puluhan sungai perlu dinormalisasi. Kondisi tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya dukungan pendanaan berkelanjutan bagi Aceh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi mengatakan bahwa pergerakan mobilitas masyarakat di masa angkutan Lebaran meningkat 2,53%. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi mengatakan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 didukung oleh berbagai kebijakan lintas kementerian lembaga, mulai dari pengaturan lalu lintas, pembatasan angkutan barang, penyelenggaraan posko terpadu, pelaksanaan rem cek, peningkatan keselamatan, program mudik gratis, hingga pemberian diskon tarif moda transportasi. Seluruh kebijakan ini dilakukan guna memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran yang aman, selamat, tertib, dan juga lancar. Hal ini melihat bahwa berdasarkan survei, pergerakan masyarakat mencapai 147,55 juta orang atau meningkat sebesar 2,53%. Secara keseluruhan, total pergerakan selama periode angkutan Lebaran mencapai 298,6 juta pergerakan, dengan jumlah pelaku perjalanan sebanyak 147,55 juta orang. Penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 didukung oleh berbagai kebijakan lintas kementerian, lembaga, mulai dari pengaturan lalu lintas, pembatasan angkutan barang, penyelenggaraan posko terpadu, pelaksanaan rem cek, peningkatan keselamatan, program mudik gratis, hingga pemberian insentif berupa diskon tarif moda transportasi. Seluruh kebijakan ini diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran
yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Berdasarkan hasil survei, pergerakan masyarakat diproyeksikan sebesar 143,92 juta orang. Adapun realisasi pergerakan berdasarkan mobile positioning data mencapai 147,55 juta orang atau meningkat sebesar 2,53%. Data ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat pada masa angkutan Lebaran 2026 lebih tinggi dari angka proyeksi. Secara keseluruhan, total pergerakan selama periode angkutan Lebaran mencapai 298,6 juta pergerakan dengan jumlah pelaku perjalanan sebanyak 147,55 juta orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengapresiasi semua pihak yang telah berhasil membuat arus mudik dan juga balik Lebaran 2026 berjalan lancar. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas dalam rangka membahas evaluasi penanganan mudik dan balik Lebaran tahun 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 13 April 2026. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus mengatakan bahwa arus mudik tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan mobilitas masyarakat Indonesia sebesar 147,55 juta orang atau turun 4,57%. Selain itu, Korlantas pada periode operasi ketupat 2026 dari 13 hingga 25 Maret 2026 tercatat terdapat penurunan 153 kasus angka kecelakaan atau turun 5,3% dari tahun sebelumnya. Lazarus mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras di lapangan demi terwujudnya arus mudik dan balik Lebaran yang aman dan nyaman. Berdasarkan penelusuran data awal dari Komisi 5 DPR RI, arus mudik tahun ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, dengan mobilitas masyarakat Indonesia sebesar 147,55 juta orang atau turun 4,57% dari tahun 2025 sebesar 154,62 juta orang. Tentunya hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang nanti mungkin pemerintah akan sampaikan. Selain itu, pada arus mudik Lebaran tahun 2026 ini, Korlantas pada periode operasi ketupat 2026 dari tanggal 13 hingga 25 Maret 2026 mencatat terdapat penurunan 153 kasus angka kecelakaan atau turun 5,3% dari tahun sebelumnya. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengorbanan yang sudah diberikan oleh seluruh insan dari seluruh stakeholder, baik Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Korlantas Polri, kemudian dari Basarnas, BMKG, dan seluruh stakeholder yang bergerak di bidang transportasi. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi selama Lebaran 2026 mencapai 82,15%. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut bahwa indeks tersebut masuk dalam kategori baik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi selama Lebaran 2026 tercatat sangat tinggi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut bahwa berdasarkan survei, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi selama angkutan Lebaran 2026 sebesar 82,15% atau masuk dalam kategori baik. Namun di balik itu pihaknya masih tetap mencermati beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada titik kepadatan tertinggi dan pada layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Berdasarkan hasil survei, indeks kepuasan masyarakat atau IKM terhadap layanan transportasi selama angkutan Lebaran 2026 adalah sebesar 82,15 atau berada pada kategori baik. Namun demikian, kami tetap mencermati beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada titik-titik dengan kepadatan tertinggi dan pada layanan yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pendidikan asrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Fasilitas ini membantu siswi dan juga siswa belajar dengan lebih nyaman dan juga terjamin.
Raisa Aleda Wijayanto, siswi kelas 5 Sekolah Rakyat Dasar 2 Surakarta, Jawa Tengah, kini menempuh kehidupan baru bersama saudara kembarnya setelah tinggal bersama Bude di Karanganyar. Kondisi keluarga membuat keduanya kemudian diarahkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat agar tetap bisa bersekolah. Di sekolah tersebut, Raisa mendapatkan berbagai fasilitas penunjang seperti seragam, perlengkapan sekolah, asrama dengan tempat tidur dan perlengkapan pribadi, hingga kebutuhan harian yang telah disediakan. Suasana belajar yang nyaman juga didukung ruang kelas modern, serta tenaga pengajar yang membimbing cita-citanya menjadi polisi wanita. Selain itu, siswa di sekolah rakyat memperoleh makanan teratur 3 kali sehari, serta 2 kali cemilan. Raisa pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program tersebut yang dinilainya membantu membuka harapan baru untuk masa depannya. Sudah tidak bisa membiayai saya. Kalau makan 3 kali sehari, snack 2 kali sehari, enak. Semoga aku bisa meraih cita-citaku. Polwan. Terima kasih Pak Prabowo telah membuat sekolah rakyat ini dan saya insya Allah bisa meraih cita-cita saya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah himpitan harga kedelai impor dan tingginya biaya operasional, para perajin tahu di Kulon Progo mendapatkan titik terang lewat program makan bergizi gratis. Para perajin tahu di Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, saat ini harus memutar otak lebih keras. Kenaikan harga kedelai impor sebagai bahan baku utama, serta melambungnya harga plastik kemasan dan minyak goreng, sempat membuat para perajin terus tertekan. Namun, hadirnya program makan bergizi gratis atau MBG, seolah menjadi fase di tengah kesulitan tersebut. Adanya permintaan rutin dari Satuan Pelayanan Makanan Bergizi, membuat produksi tahu lokal kembali bergairah. Ponirin, salah satu perajin tahu dari Wonobroto, mengaku sangat terbantu dengan adanya kerjasama ini. Meski margin keuntungan tergerus harga bahan baku yang serba mahal, namun volume permintaan yang besar dan stabil menjadi kunci keberlangsungan usahanya. Dalam satu hari, Ponirin mampu menyuplai 2 hingga 3.000 potong tahu untuk memasuk kebutuhan dapur SPPG. Jumlah ini dinilai cukup menutupi biaya operasional yang kian membengkak. Alhamdulillah dengan keberadaan MBG itu sudah berdampak sekali dengan pekerja pengrajin tahu. Alhamdulillah kita juga mendapatkan istilahnya untuk mensuplai dapur-dapur SPPG yang ada di wilayah sekitar. Jadi kita juga berterima kasih sekali dengan adanya MBG, sangat berdampak kepada pengrajin tahu yang ada di wilayah Tuksono dan sekitarnya, seperti itu. Kita untuk pasokan itu bijian Mas, ini sekitar kalau seharinya itu bisa 2.500 sampai 3.000 biji. Itu seminggu kita suplai 3 kali Mas, seperti itu. Para perajin berharap pemerintah tidak hanya menjaga keberlangsungan program MBG, tetapi juga mampu menekan harga kedelai di tingkat pasaran, agar ekonomi perajin kecil di pelosok Yogyakarta dapat terus bertahan dan berkembang. Dari Kulon Progo, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah Kota Jakarta Pusat menangkap puluhan ekor ikan sapu-sapu di aliran Kali Cideng, kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Berawal dari video viral warganet terkait banyaknya ikan sapu-sapu berukuran besar di saluran air Bundaran HI, ratusan personil gabungan dari Satpol PP Lingkungan Hidup hingga petugas PPSU terjun langsung ke aliran Kali Cideng di depan Plaza Indonesia. Berbekal jaring dan peralatan seadanya, petugas menyisir aliran sungai untuk memburu ikan sapu-sapu yang banyak bersarang di lokasi tersebut. Proses pengendalian ikan invasif ini dilakukan secara terukur dan manusiawi, di mana dari hasil perburuan ini, petugas berhasil mengamankan sekitar 40 ekor ikan sapu-sapu berukuran besar. Ikan-ikan ini diketahui kerap membuat lubang di turap atau dinding sungai untuk menyimpan telur, sehingga berpotensi merusak struktur tanggul kali. Selain merusak tanggul, hasil uji laboratorium menunjukkan ikan sapu-sapu banyak mengandung bakteri E. coli, salmonella, serta residu logam berat yang tinggi, yang berbahaya apabila dikonsumsi. Kali Cideng dipilih karena alirannya yang tidak terlalu panjang, sehingga petugas lebih mudah memastikan populasi ikan ini terkendali dengan tuntas. Jadi ini sebenarnya berdasarkan pemberitaan yang pernah viral ya di media sosial dari warganet yang mengeluhkan keberadaan ikan sapu-sapu di Bundaran HI, di selokan Bundaran HI dengan kapasitas yang besar dan ukuran yang juga besar.
Tetapi ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelumnya juga sudah kita selesaikan permasalahan di Kali Ciliwung. Dan kita sudah mengambil sampel ikannya, kemudian mengambil sampel airnya, dan memang benar di air itu ambang batas cemarannya melebihi. Kemudian juga ikannya juga mengandung salmonella, mengandung E. coli, kemudian juga ada residu-residu logam-logam berat. Dan pada hari ini kita berkolaborasi juga dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di sini ada Bapak Asisten, Ibu Camat, Lurah, Kepala Bagian Perekonomian, serta unit-unit terkait. Ada Suku Dinas Sumber Daya Air, kemudian Satpol PP, Kelurahan, kemudian LH, kemudian PPSU, ya, kemudian juga ada Damkar. Ya, nanti kita juga ada namanya pusat PPIHP, ya, sertifikasi hasil perikanan dan produksi. Kita ada di Ciganjur. Nanti bangkai ikan tersebut akan kita bawa ke sana untuk dikubur. Karena apa? Karena memang daya tahan ikan ini apabila tidak dipastikan mati itu bisa hidup, karena dia bisa bertahan tanpa hidup di dalam air. Puluhan ikan yang berhasil ditangkap di Kali Cideng kemudian langsung dibawa ke Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Perikanan atau PPSHP Dinas KPKP DKI Jakarta untuk dimusnahkan dengan cara dikubur. Dengan aksi ini, diharapkan ekosistem saluran air di jantung ibu kota kembali sehat dan bebas dari gangguan spesies invasif yang merugikan lingkungan. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, di sepanjang aliran Kali Cideng depan Plaza Indonesia, ikan sapu-sapu terlihat hidup berkoloni. Sehingga Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Pemprov DKI Jakarta bersama Administrasi Jakarta Pusat telah melakukan kerja bakti penangkapan ikan sapu-sapu di Kali Cideng depan Plaza Indonesia, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng. Keberadaan ikan sapu-sapu di aliran sungai kawasan mal sekitar Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Ikan ini kerap dianggap sebagai hama karena dinilai mengganggu ekosistem air dan berpotensi merugikan lingkungan. Seperti di kali depan Mall Plaza Indonesia, ikan sapu-sapu yang terlihat cukup banyak dan berukuran besar. Beberapa warga pun menanggapi tentang keberadaan ikan sapu-sapu ini. Kalau saya tadi jalan ya, sepanjang jalan ini tuh udah mulai banyak ikan sapu-sapu. Sebenarnya ikan sapu-sapu tuh salah satu tanda bahwa ekosistem sungai itu sudah mulai buruk karena banyak timbal atau apa. Dan selain itu, karena kan ada ikan-ikan lain ya, ikan sapu-sapu ini memakan telur-telur kecil ikan lain. Jadi yang membuat ikan-ikan kecil ini tidak bisa berkembang biak karena sudah dimakan sama ikan sapu-sapu itu sendiri gitu. Jadi menurut saya ikan sapu-sapu yang ada di sungai ini harus dibersihkan karena lebih baik ada ikan-ikan lain ketimbang hanya ada ikan sapu-sapu gitu. Dan ikan sapu-sapu ini kan juga apa ya, dia hidupnya itu kan membuat lubang. Jadi di pinggir-pinggir sungai ini takutnya nanti malah erosi karena dia membuat lubang-lubang di pinggir-pinggir sungai gitu. Ya kalau yang kemarin itu memang lebih banyak, nih sekarang sudah mulai sedikit. Menurut saya itu bagus ya yang dilakukan PPSU karena untuk menjaga aliran sungai tetap jernih. Menurut aku sih ini sangat merusak ya. Di sungai-sungai ada beberapa sungai yang banyak ikan sapu-sapu karena jadi keruh, kotor dan gimana ya, merusak penurunan gitu. Karena ikan sapu-sapu tuh kotor gitu, airnya keruh. Terus kalau misalnya banyak ikan sapu-sapu kayak gini, belum sungai-sungai sungainya banyak ikan sapu-sapu. Ya mudah-mudahan sih Pemprov bisa ngebersihin ikan-ikan ini tuh. Banyak banget kan tuh Mas tuh. Kalau menurut saya yang saya tahu aja ya, waktu itu saya sempat lihat reels di Instagram, katanya ikan sapu-sapu itu merusak daratan yang ada di pinggir-pinggirnya karena dia berkembang menaruh telurnya di dalam tanah gitu loh. Jadi kan ini kan udah disusun rapih kan. Nah itu bisa jadi bawahnya tuh jadinya kropos bisa jadi jatuh kan, ambles gitu kalau menurut saya. Jadi dengan dibersihinnya ikan sapu-sapu itu cukup baik sih. Jadi ikan sapu-sapu itu melubangi yang ada di pinggir-pinggiran. Ya betul. Berarti kalau dengan dibersihkan sama PPSU berarti setuju ya? Ya setuju banget gitu. Biar nggak disalahgunakan juga dijadiin somai.
Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perundingan Amerika Serikat Iran berakhir buntu. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, pemirsa. Pemirsa, negosiasi tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Kedua pihak gagal menemukan titik temu terkait isu nuklir dan menyisakan ketidakpastian terhadap kelanjutan gencatan senjata yang masih rapuh. Perundingan langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama lebih dari 20 jam di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan meski sebelumnya diharapkan mampu menghasilkan terobosan diplomatik di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Pihak Amerika Serikat menyatakan kegagalan terjadi setelah Iran dinilai tidak memberikan komitmen jelas untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir yang menjadi salah satu isu utama dalam perundingan serta titik krusial yang sulit menemukan titik temu. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, dilaporkan telah meninggalkan lokasi perundingan dan kembali ke negaranya tanpa membawa hasil kesepakatan. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya putaran negosiasi tanpa hasil konkret. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian terhadap kelanjutan gencatan senjata sementara yang sebelumnya disepakati selama 2 pekan dan berisiko memicu kembali eskalasi konflik jika upaya diplomasi tidak segera dilanjutkan atau mencapai kesepakatan baru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah kapal tanker dikabarkan terhenti di Selat Hormuz. Hal itu terjadi tak lama setelah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Televisi negara Iran menayangkan rekaman yang disebut menunjukkan kondisi sejumlah kapal tanker minyak terhenti di perairan Selat Hormuz. Meski demikian, waktu dan lokasi pasti dan rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Media Iran melaporkan sejumlah kapal tanker raksasa termasuk seri Vos, Cosper Lake, dan Herong Hai telah berlayar melalui rute dekat Pulau Larak dengan kapasitas masing-masing mencapai 2 juta barel minyak. Situasi ini terjadi setelah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama lebih dari 20 jam berakhir tanpa kesepakatan maupun kejelasan jadwal negosiasi lanjutan. Pejabat Iran menegaskan bahwa kendali atas Selat Hormuz berada di tangan mereka, sementara delegasi Iran menilai pihak lawan belum mampu membangun kepercayaan dalam putaran perundingan tersebut. Di sisi lain, Wakil Presiden Amerika Serikat menyebut hasil negosiasi ini sebagai kabar buruk bagi Iran. Kegagalan perundingan ini terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata, sementara yang sebelumnya dikaitkan dengan pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Hingga kini, ketegangan di jalur perdagangan energi global tersebut masih terus berlangsung dengan risiko gangguan distribusi minyak dunia serta dampak lanjutan terhadap stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Paus Leo ke-14 mengecam keras apa yang ia sebut sebagai delusi kemahakuasaan yang memicu perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Paus Leo ke-14 menyampaikan kecaman terkerasnya terhadap perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dalam doa malam di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Tanpa menyebut langsung nama negara atau Donald Trump, Paus menyindir sikap para pemimpin yang menunjukkan kekuatan militer dan melakukan peperangan. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So
come back to the table. Let's talk. Let's look for solutions in a peaceful way. And let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that the human being is capable of. And we all want to work for peace. People want peace. Pernyataan ini disampaikan saat Amerika Serikat dan Iran mulai negosiasi langsung di Pakistan di tengah gencatan senjata yang masih rapuh. Paus juga menyebut bahwa doa adalah cara untuk memutus siklus kejahatan dan membangun dunia tanpa pedang, drone, dan keuntungan yang tidak adil. Ia menegaskan Tuhan tidak pernah memberkati perang, terlebih lagi perang yang menjatuhkan bom dan menyebabkan penderitaan bagi manusia. Vatikan turut menyorot dampak meluasnya konflik, termasuk kekhawatiran terhadap komunitas Kristen di Lebanon Selatan akibat konflik Israel dan Hizbullah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap Paus Leo XIV menyusul seruan penghentian perang di Iran dan Timur Tengah. Kritik ini disampaikan Donald Trump melalui media sosial dan pernyataan langsung kepada wartawan saat dalam perjalanan kembali ke Washington dari Florida. Trump menyebut Paus Leo sebagai sosok yang lemah dalam menangani kejahatan dan buruk dalam kebijakan luar negeri, serta menolak pandangan Paus terkait isu nuklir Iran. Ia menegaskan tidak menginginkan pemimpin gereja yang menganggap Iran boleh memiliki senjata nuklir, dan mengkritik sikap Paus terhadap kemungkinan aksi militer Amerika di negara lain seperti Venezuela. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person. And he's a man that doesn't believe in stopping crime. Pernyataan Trump merupakan respon atas sikap Paus Leo yang sebelumnya menyinggung adanya khayalan kemahakuasaan yang memperkeruh konflik global, termasuk perang di Iran. Ketegangan antara keduanya pun terus meningkat, dengan perbedaan tajam dalam pandangan terkait perang, diplomasi, dan peran agama dalam kebijakan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk melanjutkan perundingan. Australia pun meminta Iran untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyerukan agar Amerika Serikat dan Iran segera melanjutkan dialog diplomatik untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat. Albanese menekankan pentingnya membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi global. Ia menyebut konflik yang berlangsung telah memberikan dampak besar terhadap ekonomi dunia dan mempengaruhi stabilitas pasokan energi di berbagai belahan dunia. Albanese juga menegaskan bahwa Australia belum menerima permintaan untuk terlibat dalam langkah militer terkait situasi di kawasan dan lebih mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi. Well, I want to see the resumption of peace talks. We want to see an end to this conflict. It's having a devastating impact on the global economy, and the longer it goes, the bigger the impact will be and the longer the tail will be as well. And so we want to see an end to the conflict. We've made that very clear for some time. Seruan ini muncul setelah perundingan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan, serta meningkatkan risiko gangguan pada jalur distribusi minyak dunia. Hingga kini, komunitas internasional terus mendorong agar kedua negara kembali ke meja perundingan dan mengutamakan penyelesaian damai demi menjaga stabilitas kawasan dan ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kita lanjut informasi dari Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed menerima Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Iskandar ini di Abu Dhabi untuk membahas perkembangan terkini di Timur Tengah. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar di ibu kota Abu Dhabi. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari kedua negara yang membahas berbagai isu strategis, terutama perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah. Kedua pihak meninjau dampak situasi kawasan terhadap keamanan regional dan global, termasuk terhadap jalur pelayaran internasional, pasokan energi, serta stabilitas ekonomi dunia. Menteri Luar Negeri India menegaskan dukungan India terhadap Uni Emirat Arab dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di tengah dinamika yang terus berkembang. Selain itu, kedua negara juga membahas upaya memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif, serta meningkatkan hubungan bilateral sesuai dengan kepentingan dan tujuan pembangunan bersama. Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi Uni Emirat Arab, termasuk Putra Mahkota Dubai, serta Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab dan pejabat pemerintah lainnya. Hingga kini, kedua negara terus menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama dan menjaga stabilitas kawasan di tengah tantangan global yang terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap 2 kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba. Pemirsa, penyergapan itu terjadi di Samudra Pasifik Timur, menyebabkan 5 orang tewas dan 1 orang selamat. Militer Amerika Serikat melakukan operasi di perairan Samudra Pasifik Timur dengan menargetkan 2 kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba sebagai bagian dari operasi pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal di laut terbuka. Dalam operasi tersebut, 2 kapal dilaporkan dihancurkan dan menyebabkan 5 orang tewas, serta menyisakan 1 orang selamat yang kemudian diamankan untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak militer menyatakan tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memerangi peredaran narkoba internasional di jalur perairan strategis yang selama ini dianggap rentan dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional. Meski demikian, detail mengenai identitas para korban maupun asal kapal yang ditargetkan belum diungkap secara resmi dan masih dalam proses verifikasi oleh otoritas terkait. Hingga kini, insiden ini masih menjadi perhatian terkait dampak operasi militer terhadap keamanan maritim, serta risiko korban jiwa dalam penindakan di laut terbuka yang dinilai memerlukan kehati-hatian dan koordinasi internasional dalam pelaksanaannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan pendukung oposisi memenuhi tepi sungai Danube di kota Budapest, Hungaria untuk merayakan hasil pemilihan umum yang baru saja berlangsung. Kegiatan ini menjadi momen ekspresi warga atas perubahan politik yang terjadi setelah 16 tahun. Suasana meriah mewarnai perayaan kemenangan politik di Budapest pada hari Minggu waktu setempat. Kemenangan ini disambut antusias oleh warga, termasuk mereka yang rela kembali dari luar negeri hanya untuk memberikan suara. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi, mengingat hasil pemilu ini dinilai membawa harapan baru bagi politik Hungaria setelah 16 tahun dan mengakhiri masa kekuasaan Viktor Orbán. Köszönöm nektek, hogy elhittétek, hogy meg lehet csinálni. Köszönöm, hogy elhittétek, hogy megváltoztathatjuk a sorsunkat. Köszönöm, hogy elhittétek, hogy a saját történelmünket mi magunk, a magyar emberek írjuk. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. A magyar emberek ma igent mondtak Európára, igent mondtak a szabad Magyarországra, igent mondtak arra, hogy képviseljük őket, hogy segítsük őket, hogy rendbe tegyük az országot, mert ez egy magyar kormány. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi terkini lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi dan masih bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Moskow untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Kunjungan ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam meningkatkan kemitraan di tengah dinamika global yang terus berkembang. Presiden Prabowo Subianto tiba di Moskow, Federasi Rusia pada 13 April, Senin pagi, dalam rangka kunjungan kerja untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Kedatangan di Bandara Vnukovo II ini menegaskan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kerjasama strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang. Setibanya di lokasi, Presiden disambut sejumlah pejabat Rusia, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko, serta perwakilan diplomatik Indonesia. Selama di Moskow, Presiden dijadwalkan bertemu dengan Vladimir Putin guna membahas penguatan kemitraan di berbagai sektor prioritas, termasuk energi. Kunjungan ini mencerminkan langkah aktif diplomasi Indonesia dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra global. Pemerintah memandang Rusia sebagai mitra strategis dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang aktif dan konstruktif di panggung internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya menyoroti langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketegangan global, khususnya pasca gagalnya negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan bahwa pemerintah sejak awal berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari Selat Hormuz. Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan sumur-sumur baru, serta membuka opsi kerjasama dengan negara lain, termasuk kunjungan Presiden Prabowo Subianto saat ini ke Rusia. Ia menilai pertemuan Presiden Indonesia dan Presiden Rusia menjadi momen penting untuk membahas kerjasama di sektor minyak pengganti ketegangan pasokan dari Selat Hormuz. Dirinya mengatakan Rusia memiliki cadangan minyak 9 juta barel per hari dan bisa membagi kepada Indonesia melalui skema government to government. Kalau di Rusia tadi Pak mungkin boleh diperdalam cadangan minyak di Rusia. Rusia itu kan sekitar 9 juta barel per hari dan mereka tentu bisa membagikan itu ke kita, tetapi yang membeli tidak boleh Pertamina. Kalau membelinya Pertamina ini kan ada semacam band dari Amerika. Jika Pertamina yang beli, ya itu ada jaminan bond yang bisa dicairkan, denda. Sehingga dalam hal ini negara yang beli. Kalau negara Indonesia yang beli kepada Rusia kan nggak ada masalah. Nah, pendekatannya berarti ya G2G, bukan B2B. Ya. Jadi dalam hal ini saya pikir itu maksud daripada pertemuan ini. Memang ini kan pertemuan level tinggi, presiden ke presiden, sehingga rencana untuk pengambilan BBM secara G2G itu bisa dilaksanakan. Sudah terinfo Pak untuk kerjasama dengan Rusia ini akan bawa berapa juta barel mungkin? Nah itu kita belum tahu ya, kita belum tahu. Saya tidak mau mendahului. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan informasi yang sangat baik. Karena dalam hal ini kita lihat Pak Prabowo, presiden kita bertemu langsung dengan Presiden Putin. Biasanya kalau sudah pembicaraan level seperti ini kan tentu ada hal yang baik lah yang bisa kita tunggu nanti. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pimpinan DPR Saad Mustafa yang merespon perihal batalnya perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran yang dapat berdampak terhadap Indonesia akibat konflik berkepanjangan. Konflik yang terus berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran membuat dampak terhadap sejumlah negara. Bahkan Amerika Serikat bersama negara Iran sempat melakukan perundingan, namun berakhir tanpa adanya kesepakatan antara kedua negara. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR, Saad Mustafa mendorong perdamaian antara kedua negara dengan melakukan gencatan senjata dapat dilakukan segera mungkin. Menurutnya, jika konflik tersebut terus berlangsung, maka dapat berdampak terhadap berbagai sektor tak terkecuali di Indonesia. Selain itu, ia meminta pemerintah mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai situasi di tengah konflik yang berkepanjangan. Kita berharap ya suasana global semakin bisa berakhir dengan baik ya. Terus juga kita berharap dan mungkin dalam bahasa tertentu ya mendorong lah agar perdamaian gencatan senjata yang 2 minggu ke depan ini walaupun
kesepakatan maksimal tidak didapat, minimal kesepakatan antara Iran, Amerika ini, hal-hal yang lainnya ini kita berharap bisa lebih membaik agar suasana global kita semakin baik juga, karena kalau suasana di Timur Tengah nggak kondusif pasti berdampak sama kita, dan tentu kita juga harus mulai mempersiapkan diri terkait dengan situasi yang ada di Timur Tengah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 13 April 2026. Jadi OSS kami ini bisa terbangun, karena kalau tidak memang menjadi sangat berat karena tiba-tiba terhubung secara otomatis ke 18 kementerian, semua perizinan itu akan sangat-sangat cepat, dan ini justru akan mengurangi pertemuan tatap muka. Bertempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Komisi 12 DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM RI Rosan Perkasa Ruslani pada Senin siang 13 April 2026. Dalam raker tersebut diantaranya membahas perihal realisasi program kerja triwulan 1 tahun anggaran 2026 dan evaluasi implementasi OSS terintegrasi. Dalam kesempatan itu, Rosan menyatakan Kementerian Investasi sudah melakukan beberapa program prioritas yang meliputi berbagai kebijakan, terutama hilirisasi yang masih menjadi salah satu kontribusi yang dinilai besar, di mana kurang lebih 30% dari seluruh investasi yang ada dan yang masuk ke Indonesia. Sementara itu, untuk negaranya sendiri masih didominasi seperti Singapura, Cina, Jepang, Korea Selatan, serta Amerika Serikat. Lebih lanjut, Rosan menyampaikan mengenai sistem OSS terintegrasi di mana beberapa bulan sebelumnya sempat mengalami kendala. Menurutnya, salah satu faktornya karena justru ingin meningkatkan sistem OSS dengan adanya PP nomor 28 sehingga semua sistem OSS ini terintegrasi secara penuh dan otomatis terhadap 18 kementerian lainnya. Nah, memang sebelumnya kita sudah meminta anggaran hampir 1 tahun, dan boleh saya sampaikan pada kesempatan ini alhamdulillah baru disetujuin anggaran itu dan tahap dan sudah mulai akan diberikan pencairannya. Jadi OSS kami ini bisa terbangun, karena kalau tidak memang menjadi sangat berat karena tiba-tiba terhubung secara otomatis ke 18 kementerian, sehingga sebetulnya kalau itu sudah berjalan dengan baik, semua perizinan itu akan sangat-sangat cepat, dan ini justru akan mengurangi pertemuan tatap muka dan juga akan mengurangi potensi negatif apabila banyaknya faktor ketidakpastian. Justru ini ada faktor ketidakpastian yang akan makin berkurang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI memaparkan data terbaru tingkat kemiskinan di wilayah Papua. Mendagri menyebut terdapat 4 provinsi yang menunjukkan tren perbaikan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan perkembangan tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Papua pada Senin 13 April di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mendagri menyebutkan, meski sejumlah daerah menunjukkan perbaikan, angka kemiskinan di Papua secara keseluruhan masih berada di atas rata-rata nasional, sebesar 8,25%. Tito menjelaskan, Papua Pegunungan mencatat penurunan paling signifikan dari 32,97% menjadi 27,21%. Penurunan juga terjadi di Papua Barat dan Papua Barat Daya, masing-masing menjadi 19,58% dan 17,5%. Sementara Papua Tengah hanya turun tipis dari 29,76% menjadi 29,45%. Tingkat kemiskinan di seluruh Papua itu di atas nasional. Ini bukan bagus di atas, karena makin besar angkanya menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang miskin besar. Kita melihat bahwa di Papua Pegunungan ini cenderung cenderung baik menurun pegunungan. Artinya dari angka 32,97 2004 ke 27,21% ini membaik. Ada masyarakat yang berkurang kemiskinannya.
Kemudian di Papua Tengah relatif tidak banyak pergerakan, 29,45% miskin, jadi hampir sepertiga masyarakat Papua Tengah itu adalah masuk kelompok miskin. Papua Barat juga, trennya juga cenderung bagus menurun, artinya yang miskin berkurang di Papua Barat yang warna oranye. Warna kuning kita melihat juga Barat Daya itu juga cenderung menurun, yaitu 17 bagus pada posisi 17,5% dari masyarakat yang ada itu kelompok miskin. Di Papua Selatan kita melihat bahwa ada kecenderungan menaik malah yang warga yang miskin dari 17,44 ke 17 saya ulangi ke angka 19,26. Jadi malah naik 2% selama 2004-2005. Sementara tingkat nasional 8,25% dari penduduk Indonesia masuk kategori kelompok miskin. Artinya seluruh Papua angka kemiskinannya melebihi nasional. Dengan posisi yang baik, tren yang bagus ada di Papua Pegunungan, Papua Barat menurun bagus, Papua Barat Daya menurun baik, tapi yang juga landai gak baik pergerakan lah Papua Tengah. Kemudian yang cenderung menaik itulah di Papua Selatan. Ini yang perlu perhatian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial triwulan kedua tahun 2026 akan segera dimulai. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat daya beli dan juga membantu masyarakat rentan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan penyaluran bantuan sosial reguler triwulan kedua tahun 2026 akan mulai dilaksanakan pada pertengahan April. Gus Ipul mengungkapkan Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik masih melakukan finalisasi data penerima melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Adapun bantuan sosial yang disalurkan meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, serta bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos kini berbasis data DTSEN yang terus diperbarui setiap 3 bulan sekali untuk memastikan ketepatan sasaran. Selain itu, penyaluran data keluarga penerima manfaat kini dimajukan menjadi tanggal 10 setiap awal triwulan dari sebelumnya tanggal 20. Alhamdulillah, khusus untuk triwulan kedua bisa menerima DTSEN volume 2 hasil pemutakhiran lebih cepat. Yang awalnya kita selalu terima setiap tanggal 20 di awal penyaluran, misalnya Januari ya kita terima 20 Januari, nanti di bulan April kita terima 20 April dan seterusnya. Tapi alhamdulillah ini ya atas kesepakatan bersama agar penyaluran bisa lebih cepat, Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DTSEN hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat. Jadi biasanya tanggal 20 kita bisa terima tanggal 10. Alhamdulillah untuk triwulan kedua ini kita sudah bisa terima pada tanggal 10. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM RI Rosan Perkasa Roslani yang menyatakan bahwa iklim investasi Indonesia tetap terjaga dengan baik meski tensi konflik Timur Tengah meningkat. Komisi 12 DPR RI melakukan rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM RI Rosan Perkasa Roslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang 13 April 2026. Mengawali rapat, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM RI Rosan Perkasa Roslani mengungkapkan di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, sejumlah investor potensial dari beberapa negara melihat Indonesia memiliki iklim investasi yang terjaga dan tidak mengurangi minat mereka untuk berinvestasi. Menurutnya, Indonesia bisa menjaga salah satu kekuatan yang dimiliki yaitu kedamaian dan stabilitas, baik itu secara politik dan juga keamanan. Lebih lanjut, Rosan menyampaikan karena investasi bersifat jangka panjang, sehingga stabilitas sangat penting dan menjadi prioritas saat ini. Menurut saya
karena iklim investasi kita terjaga, stabilitas kita sangat baik, perdamaian kita sangat baik, dan juga mereka melihat pemerintah kita ini selalu meningkatkan program investasi yang baik. Nah, memang yang kita coba kurangi sekarang adalah faktor ketidakpastian. Nah, ini faktor ketidakpastian ini yang kita coba selalu perbaiki di segala level, dan akibatnya ini juga berdampak positif. Jadi alhamdulillah di kuartal pertama ini bisa sampaikan perkembangannya sesuai dengan target apa yang kita canangkan, apa yang kita rencanakan, alhamdulillah dapat tercapai dengan baik. Dalam kesempatan itu, Rosan juga menceritakan kunjungan kerja saat mendampingi Presiden Prabowo ke beberapa negara seperti saat ke Jepang, Korea, dan Cina. Ia menggambarkan bagaimana di setiap kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo selalu menyempatkan bertemu dan berdiskusi dengan pelaku dunia usaha atau pihak investor sebagai langkah agar investasi maju dan berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi komprehensif menghadapi lonjakan harga plastik yang berdampak pada keberlangsungan bisnis pengusaha UMKM. Pemerintah tengah menyiapkan strategi komprehensif menghadapi lonjakan harga plastik yang berdampak pada keberlangsungan bisnis pengusaha UMKM, khususnya di bidang makanan dan minuman. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menyatakan Kementerian UMKM bersinergi bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian membuat langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menghadapi situasi tersebut. Untuk jangka pendek, pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang relatif stabil seperti Afrika, India, dan Amerika. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah juga mendorong transformasi menuju penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya domestik, seperti rumput laut hingga singkong. Jangka menengah dan jangka panjangnya kita akan mulai coba dorong ke Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan untuk mulai melakukan substitusi bahan baku plastik ini. Ada beberapa produk-produk kita yang bisa kita jadikan sebagai bahan baku suplai plastik. Salah satunya yang udah di riset dan studi, ini lagi mau kita jajaki, itu dari rumput laut. Artinya maksud saya ini peluang sebetulnya. Di satu sisi ada sebuah permasalahan, tapi di sisi lain ada sebuah peluang usaha yang memang bisa dioptimalisasi oleh teman-teman UMKM di Indonesia. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dengan mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia pagi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Manik pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.